Even as in a sick, there are no incurable disease, only the lack of willpower. There are no world reserves, only the lack of knowledge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Hilya Bajatil Adiba, and you can call me Hilya. Saya merupakan siswi dari MA Al-Ma'arif Singosari dari kelas 12 IPS 3. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang materi peluang, yang mana sebenarnya materi ini sudah pernah dijelaskan loh di kelas 9, tetapi kemudian ada lagi di kelas 12, tepatnya mata pelajaran matematika wajib. So, simak sampai habis ya, semoga bisa dipahami, and enjoy watching. Oke, nah jadi apa sih itu peluang, and why we should learn about it? Jadi gini, peluang itu adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, kalau misalkan ya kita itu tahu tentang dan paham tentang peluang, itu bisa membantu kehidupan kita. For example gini, as we know that nggak ada yang pasti di dunia ini. Contohnya itu lolos PTN. Nah, kalau misalkan kita tahu seberapa besar peluang kita untuk lolos di PTN tersebut, kita kan bisa menyiapkan strategi gitu loh. Kita bisa menyiapkan strategi agar kita memperbesar peluang atau mungkin kita bisa lolos di PTN tersebut. Gitu. Misalkan di SNBP berarti harus harus stabil nilainya dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau misalkan SNBT mungkin curi start dari kelas 10, ya something like that. Atau mungkin di contoh lain ya, di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita tahu peluang terjadinya hujan hari ini itu seberapa persen. Nah, berarti kalau misalkan peluangnya itu tinggi, ya kita pasti akan menyiapkan misalkan payung ataupun hujan. Payung ataupun hujan, kita bisa menyiapkan payung ataupun mantel. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam tentang peluang, itu kita harus kenalan dulu nih sama istilah-istilahnya. Jadi, ada beberapa istilah dalam peluang, yaitu yang pertama ada percobaan, kemudian ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya percobaan. Nah, percobaan ini ialah suatu kegiatan yang dilakukan lebih dari satu dengan suatu hasil yang dapat disimpulkan. Misalkan gini, kita melempar sebuah dadu beberapa kali. Nah, terus dadunya kan berhenti ya. Dadunya berhenti, kemudian yang paling atas itu kan yang kita simpulin kalau misalkan kita dapat itu. Gitu. Jadi misalkan kayak dadu ini kan setelah dilempar, oh ternyata yang paling atas itu 3, ya berarti kita dapatnya jumlah mata dadunya itu 3. Itu namanya percobaan. Kemudian ruang sampel itu ialah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, ketika dadunya dilempar, itu kan kemungkinan hasilnya itu ada jumlah mata dadu yang 1, ada 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah, itu namanya ruang sampel, gitu. Terus, yang namanya ruang sampel itu harus ada kurung-kurawalnya ini. Makanya, ruang sampel itu ialah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ininya kemungkinan hasilnya, gitu. Terus, titik sampel. Titik sampel itu anggota ruang sampel. Kalau misalkan ruang sampel, tadi kan ada... Kalau ruang sampel itu kan himpunannya ya, jadi ada kurung-kurawalnya. Kalau misalkan titik sampel itu nggak ada. Jadi ya udah isinya itu isi dari himpunannya. Kalau misalkan kejadian ialah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya itu yang ditanyakan atau yang ada di soal gitu. Misalkan gini, soalnya itu sebuah dadu dilempar. Kemudian peluang munculnya mata dadu yang merupakan bilangan prima. Nah, bilangan prima dari 1, 2, 3, 4, 5, sama 6 itu kan ini cuma 2, 3, sama 5, ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang bilangan prima itu kan 2, 3, 5. Nah, itu disebut kejadian. Jadi intinya kejadian itu yang ada di soalnya. Nah, kemudian ini, peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Dirumuskan sebagai PA sama dengan NA per NS. NA itu
banyaknya anggota himpunan A, sedangkan NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Nah, peluang suatu kejadian itu, kalau misalkan semakin mendekati 0, itu berarti nilainya semakin kecil. Tapi kalau misalkan semakin mendekati 1, ya berarti nilainya semakin besar gitu. Berarti kayak peluangnya itu semakin besar gitu kalau misalkan mendekati 1. Tapi kalau misalkan mendekati 0, ya enggak, ya kecil gitu. Makanya 0 ini lebih kecil sama dengan PA, PA lebih kecil sama dengan 1 gitu. Lalu kita contoh soal ya. Ini contoh soal sederhana. Dua dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima ganjil? Nah, ini kan mata dadunya kan ya. Nah, kemungkinan munculnya mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah, terus berarti NS-nya itu kan ada 6. NS-nya atau ruang sampelnya itu ada 6. Sedangkan NA atau anggota himpunan A, kejadiannya yang ditanyakan. Intinya NA itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu kan bilangan prima ganjil. Nah, bilangan prima itu kan tadi 2, 3, sama 5. Nah, berarti kalau misalkan yang prima ganjilnya berarti cuma 3 sama 5, berarti cuma 2. Berarti NA itu sama dengan 2, NS-nya sama dengan 6. Kemudian PA sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 6. Disederhanakan, 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3, berarti hasilnya 1 per 3. Jadi, peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima ganjil adalah 1 per 3. Seperti itu. Kita akan lanjut ke frekuensi harapan dan komplement kejadian. Nah, jadi frekuensi harapan itu ialah banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan. Jadi, ini tuh kayak perkiraan kejadian A ini akan muncul berapa kali sih? Berapa kali kalau misalkan melakukan suatu percobaan. Jadi misalkan percobaannya itu dilakukan berkali-kali. Nah, terus munculnya kejadian ini itu bakal berapa kali sih gitu loh. Kayak misalkan gini. Tadi kan dadunya itu kan dilemparkan ya, misalkan dilempar lebih dari 1 kali, misalkan kayak 70 kali, 60 kali, 144 kali, atau dan lain sebagainya. Nah, itu terus misalkan kejadian A-nya itu ialah munculnya bilangan prima ganjil. Nah, itu dari sekian banyak percobaan akan muncul berapa kali dalam percobaan tersebut gitu. Nah, suatu kejadian A ini didapat dari hasil kali antara peluang kejadian A dengan banyaknya percobaan. Jadi FHA sama dengan PA dikali N. FHA itu frekuensi harapan kejadian A, PA itu peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Contohnya, ya, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 6. Nah, mata dadu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan NS-nya itu ada 6. Nah, NA-nya itu ada ya ada 1, karena kan yang ditanyakan itu kan mata dadu yang berjumlah 6. Ya cuma 1 kan, gitu. Berarti NS-nya ini ada 6, sedangkan NA-nya ada 1. Nah, PA-nya atau peluangnya itu 1 per 6. Nah, kemudian FH-nya itu berarti, atau frekuensi harapannya itu berarti 1 per 6 ini kita kali dengan 60. Ya kan? 1 per 6 kali 60, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 10. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke komplement kejadian. Nah, komplement kejadian ialah tidak terjadinya kejadian A, jadi kebalikan dari kejadian A. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan A aksen atau A pangkat C. Dirumuskan dengan PA aksen sama dengan 1 min PA. Jadi, PA aksen itu peluang kejadian bukan A atau komplement kejadian A atau tidak terjadinya kejadian A. Ini tuh sebaliknya, kebalikan dari kejadian A. Nah, PA-nya itu peluang kejadian A. Nah, ini contohnya itu peluang hujan hari ini adalah 0,7. Berapa peluang tidak terjadinya hujan? Nah, berarti ya tinggal 1 dikurangi 0,7.
ya kan? Karena PA aksen sama dengan 1 min PA, peluangnya itu kan 0,7, berarti 1 kurangi 0,7 adalah 0,3. Gitu. Jadi peluang tidak terjadinya hujan itu 0,3 gitu. Nah, untuk lebih mendalami kita akan coba bahas ke contoh soal. Nah, oke, sekarang kita latihan soal tentang komplement kejadian. Nah, di sini ada soal, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu yang jumlahnya kurang dari 11. Oke, di garis bawah ya, ini kurang dari 11. Oke. Nah, berarti ya, ini itu NS-nya itu ada berapa? NS-nya itu 36. Karena kan 6 dikali 6 sama dengan 36, ya kan? Nah, karena ini 2 buah dadu. Kemudian NA-nya ya, NA-nya ini, nah, kurang dari 11. Ini misalkan gini. Nah, kita lihat di tabel yang kemarin. Nah, ini kan tabelnya. Yang kalau misalkan jumlah 2 buah mata dadu ini ditambahkan, itu totalnya 11 ataupun lebih dari 11. Itu kan cuma ini. Cuma 6, 5, 5, 6 sama 66, iya kan? Kalau misalkan yang lain itu udah kurang dari 11. Nah, yang dicarikan yang kurang dari 11, dan yang kurang dari 11 ini kan ada banyak. Kalau misalkan dihitung satu-satu ya bisa sih, tapi ada cara yang lebih cepet gitu. Jadi misalkan gini, ini yang kurang dari 11 ini tuh A aksen ya, ini tuh kejadian A aksen. Nah, berarti kalau kebalikan dari A aksen itu kan A, berarti A ini yang lebih dari 11, ya kan, lebih dari 11. Nah, yang lebih dari 11 atau yang sama dengan 11 itu kan cuma 3 tadi. Ini sama ini. 65, 56 sama 66. Nah, berarti dari sini NA-nya itu sama dengan 3. Nah, terus PA atau peluangnya itu sama dengan 3/36. Ini disederhanakan jadi 1, sederhanakan jadi 12. Oke. Nah, kemudian ya A aksen. Nah, PA aksen maksudnya. Sorry. PA aksen ini sama dengan 1 dikurangi PA, ya kan? PA-nya kan sudah ketemu. PA-nya sama dengan 1/12. Nah, berarti 1 dikurangi 1/12 sama dengan 11/12. Karena kan ini disamakan dulu yang bawah, berarti langsung aja 12 dikurangi 1, 11, bawahnya sama 12. Jadi 11/12 jawabannya. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, ini tuh dibagi menjadi 4. Ada yang saling lepas, tidak saling lepas, dan ada yang saling bebas, dan juga ada yang bersyarat. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang kejadian majemuk yang saling lepas. Nah, kejadian yang saling lepas itu dikatakan apabila kedua kejadian tersebut itu tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi kejadian A dan kejadian B ini ya terjadinya itu terpisah, nggak sama-sama, nggak ada hubungannya gitu. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di himpunan itu kan ada kejadian A, ada kejadian B. Nah, ini kan nggak ada irisannya. Ini disebut sebagai kejadian yang saling lepas, gitu. Jadi tidak ada hubungannya, tidak terjadi secara bersama-sama. Makanya dirumuskan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB, seperti itu. Kita ke contoh soalnya. Nah, oke, sekarang kita akan coba latihan soal tentang peluang kejadian majemuk yang saling lepas. Nah, perhatikan soal ini. 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau 10. Oke, di sini berjumlah 6 atau 10. Nah, ini berarti kejadian majemuk yang tidak saling lepas. Kok bisa? Karena kan di sini ada kata atau. Ya, kalau misalkan pakai kata atau berarti ini itu tidak terjadi secara bersama-sama. Makanya saling lepas dan menggunakan rumus yang ini. PA gabungan B gabungan B sama dengan PA ditambah PB, gini.
Nah, A-nya yang mana? Oke, ini misalkan A, ini yang B. Sekarang kita harus tahu dulu nih ruang sampelnya itu berapa aja, karena kan di sini 2 buah dadu kan ya, dilempar secara bersama-sama, berarti kan 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, kemudian yang NA ya, NA itu kan yang berjumlah 6. Nah, yang berjumlah 6 itu berarti 2 buah dadu ini kalau misalkan mata dadunya ini jumlah, itu hasilnya nanti 6. Apa aja kira-kira yang hasilnya 6? Berarti kan ini 115 ya kan? 15. Kemudian nah ini 24, kemudian 33, 42 dan 51. Nah, ini semua kalau misalkan dijumlah hasilnya 6. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Berarti NA-nya itu 5. Nah, sedangkan PA-nya sama dengan 5/36. Apakah bisa disederhanakan? Tidak, berarti ya sudah ini saja. Kemudian yang B, berarti NB, kalau NS-nya ya tetap ya, NS-nya tetap 36. Nah, NB-nya kan yang berjumlah 10. Berarti kalau misalkan dijumlah keduanya itu hasilnya 10. Apa aja? Berarti ini 46, 55 dan 64. Nah, ada 3. Berarti NB-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian PB-nya sama dengan 3/36. Ini bisa disederhanakan. 3 dibagi 3 1, 36 dibagi 3 sama dengan 12. Sudah. Nah, kemudian ini tinggal ditambah. Berarti 5/36 ditambah 1/12. Gini. Ini bawahnya disamakan dulu, 36, berarti ini 5 ditambah ini 3. Kemudian berarti hasilnya 8/36. Ini bisa dibagi, kalau misalkan dibagi 2 ini nanti 4, dibagi 2 ini hasilnya 18. Ini dibagi lagi bisa kan? Dibagi 2 dibagi 2 ini 9. Berarti hasilnya 2/9. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian tidak saling lepas ini kebalikan dari kejadian saling lepas. Kalau misalkan kejadian saling lepas itu tidak mungkin terjadi bersama-sama, kalau misalkan tidak saling lepas malah terjadi secara bersama. Karena kan tidak saling lepas gini. Makanya bisa terjadi bersama-sama gitu. Nah, kalau misalkan dilihat di sini, ini ada irisannya kan? Nah, kalau misalkan kita cuma nambah kayak di sini A ditambah B, itu di sini kan ada yang kedobelan nanti. Kalau misalkan ada yang kedobelan terus gimana? Ya berarti harus dikurangi dengan yang tadi biar nggak kedobelan. Makanya PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, untuk lebih paham kita akan mencoba latihan soal. Nah, oke, sekarang kita akan membahas peluang kejadian majmuk yang tidak saling lepas. Nah, perhatikan soal ini. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan 1 kali. Tentukan peluang muncul hasil kali mata dadu 12 atau mata dadu berjumlah genap. Ini itu termasuk yang tidak saling lepas, karena ini itu nanti bisa bisa terjadi secara bersamaan. Ada yang kedobelan gitu loh. Jadi gini, ini kan mata dadu yang 12 ya, mata dadu 12 atau ini kalau misalkan hasil kali 12 atau berjumlah genap. Nah, ini misalkan A, sedangkan ini misalkan B ya. Nah, berarti ini itu kita harus ketahui dulu NS-nya itu berapa. NS-nya itu kan berarti NS sama dengan 6 kali 6 36. Nah, kemudian NA-nya ya, NA yang jadi kalau misalkan 2 mata dadu itu nanti dikali hasilnya itu 12, apa aja? Nah, kita bisa dilihat di tabel biar lebih gampang. Nah, ini yang hasil kali 12 itu kan berarti ini 3 sama 4, kemudian 4 sama 3, apalagi yang hasilnya 12, 6 kali 2 ini termasuk, dan ini juga maksudnya 2 kali 6 dan 6 kali 2. Nah, sudah ada 4, berarti NA-nya itu ada 4.
Nah, berarti ini 4 Na-nya. Nah, PA ya kan, PA itu sama dengan 4/36. Nah, ini disederhanakan, 4 dibagi 4 1, 36 dibagi 4 9. Nah, oke. Di sini kan sudah, kita kan udah dapat kan ya PA sama PB. Nah, terus kita lihat lagi tabelnya. Yang hasil kali 12 sama hasil jumlah genap itu ada yang ada yang double gitu loh. Jadi ada yang sama. Lihat, nih 6 sama 2, 2 sama 6. Ini kan kalau misalkan dikali itu hasilnya 12, tapi kalau misalkan dijumlah hasilnya itu genap, yaitu 8. Nah, berarti karena ini double ya kan, ini kan termasuk dua-duanya, termasuk keduanya, baik peluang A maupun peluang B. Nah, berarti baik kejadian A maupun kejadian B. Nah, jadi kalau misalkan keduanya ini itu kita langsung tambah, ya nanti hasilnya itu jadi kayak nggak adil gitu loh buat yang kejadian dua-duanya, karena ada yang kedobelan gitu loh. Makanya harus dikurangi sama yang kedobelan tadi. Nah, berarti PA irisan B itu sama dengan berapa? Di sini yang gandeng, maksudnya yang kedobelan itu, yang masuk ke dua kejadian tersebut, baik kejadian A ataupun kejadian B, itu yang mana? Berarti kan yang 2 ini kan, berarti ada 2. Berarti ya 2/36. Ini disederhanakan jadi 1, sederhanakan jadi 18. Nah, dari sini ini kita tinggal masukin ke rumus aja. Rumusnya itu kan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B gitu. Jadi nggak cuma dijumlah tapi harus dikurangi biar yang si kedobelan tadi itu nggak kehitung 2 kali. Nah, jadinya 1/9 ditambah 1/2 dikurangi 1/18. Ini kita samakan dulu bawahnya jadi 18. Kemudian ini 2 ditambah 9 dikurangi 1. Nah, berarti 9, 10, 11, 11 kurangi 1, 10. 10/18. Ini kita sederhanakan jadi 5, sederhanakan jadi 9. Berarti hasilnya 5/9. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas itu dikatakan jika dua kejadian itu tidak saling memengaruhi. Jadi kejadian A tidak memengaruhi kejadian B, kejadian B tidak memengaruhi kejadian A. Seperti itu. Jadi ya hampir samalah kayak yang saling lepas. Cuma kalau misalkan yang saling lepas ini kan ya memang tidak terjadi secara bersama-sama. Kalau misalkan saling bebas ini, itu saling memengaruhi. Nah, cara paling mudah untuk membedakannya itu bisa dilihat dari soalnya. Indikatornya itu gini, kalau misalkan yang saling lepas itu pakai kata hubung atau. Tapi kalau misalkan yang kejadian saling bebas itu pakai kata hubung dan. Biasanya seperti itu. Makanya rumusnya itu PA irisan B sama dengan PA dikali PB gitu. Nah, untuk lebih memahami lagi, seperti biasa, latihan soal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal peluang kejadian majemuk yang saling bebas. Oke, perhatikan. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan genap dan muncul sisi gambar pada koin. Oke, berarti ini ada 2 kejadian, yaitu mata dadu yang bilangan genap dan sisi gambar pada koin gitu. Nah, terus kita lihat ini kan pakai kata dan ya kan, kata penghubungnya itu pakai kata dan, berarti ini rumusnya itu pakai yang dikali. Jadinya nanti rumusnya itu PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB, karena ini menggunakan dan. Jadi ini tuh kejadian majemuk yang saling bebas dan ini tidak memengaruhi satu sama lain gitu. Nah, ini kita anggap A, ini kita anggap B. Nah, misalkan gini, NS ya, kita pakai yang NS ruang sampel yang dadu dulu. Nah, kalau misalkan ruang sampel dadu berarti ada 6 kan, ya sudah berarti ada 6. Kemudian NA nya, karena kan mata dadunya ada 6, makanya ya
ruang sampelnya ya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian NA-nya ini yang ditanyakan, itu kan mata dadu bilangan genap. Nah, mata dadu bilangan genap itu apa aja? Ya berarti 2, 4, dan 6. Sudah ini saja ya, sudah berarti 3 gitu. Nah, terus PA-nya ya berarti ya tinggal 3/6 atau kita sederhanakan 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Oke, sudah. Kemudian kita ke kejadian B. NS-nya berarti berapa? Karena kan ini koin kan, ini kan koin. Ya berarti kan cuma ada sisi angka sama gambar. Berarti kan cuma 2, ya sudah 2 saja. Kemudian NA-nya ya, karena yang ditanyakan adalah sisi gambar, berarti kan cuma 1. Terus NB. Kemudian PB ya, PB ini sama dengan ya tinggal 1/2. Oke, sudah. Sama. Nah, kemudian kita masukin ke rumus ini, jadinya ini 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi ini hasilnya seperti itu. Nah, lalu tentang kejadian bersyarat. Nah, kejadian ini itu tidak saling bebas dan kejadian ini tuh saling memengaruhi. Nah, peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A itu telah terjadi. Jadi, ini tuh kayak sebab akibat gitu. Terjadinya kejadian B itu apabila kejadian A sudah terjadi. Makanya dirumuskannya PB garis A atau PB atau P atau peluang kejadian B setelah terjadinya peluang A sama dengan PB irisan A sama dengan PA gitu. Jadi kejadian A ini harus ada dulu kalau misalkan mau mengetahui kejadian B-nya gitu. Jadi saling memengaruhi gitu. Untuk lebih memahami lagi, seperti biasa kita latihan soal. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk yang bersyarat. Nah, oke, perhatikan soal ini. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5, tentukan peluang mata dadu pertama sama dengan 2. Nah, ini termasuk kejadian majemuk yang bersyarat, karena di sini ada kata jika. Nah, ini berarti masuk yang bersyarat ini. Nah, sekarang kita analisis dulu. Nah, jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 5. Misalkan ini yang muncul kurang dari 5, ini kita anggap kejadian B ya. Misalkan kita anggap kejadian B. Kemudian peluang mata dadu yang pertama sama dengan 2. Ini misalkan kita anggap A ya. Nah, rumusnya yang bersyarat itu PA garis B ya sama dengan PA irisan B per PB. Nah, jadi jadi gini, peluang kejadian A ini akan terjadi kalau misalkan kejadian B ini ya sudah terpenuhi gitu. Jadi makanya kita harus tahu A irisan B sama PB-nya gitu. Nah, pertama kita lihat dulu. Kalau misalkan yang kejadian B ini ya, kita cari tahu yang B dulu. Nah, NS-nya nah, ganti dulu. Nah, NS dari yang B-nya ya. NS-nya itu ada berapa? Karena ini 2 buah dadu, berarti ya 36. Karena kan 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian NA-nya. NB. NB-nya ada berapa? Ini kan yang muncul kurang dari 5. Berarti kalau misalkan dua mata dadu ini dijumlah, itu nanti hasilnya kurang dari 5. Nah, kita lihat di tabel aja biar lebih memudahkan. Kira-kira yang kurang dari 5 atau sama dengan 5 itu berapa aja? Berarti kan ini. Ada ini ya kan? Ini sampai ini. Nah, ini kan termasuk kurang dari 5. Kemudian ini ya kan? Ini lalu ada ini juga, dan terakhir itu ada di sini. Selain ini berarti kan lebih dari 5 gitu. Jadi ada di bagian sini, kemudian sini, ini sama ini. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, kemudian 31, 32, 1 gitu. Nah, ini yang B. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Oke, berarti ini ada 10.
Kemudian PB-nya itu ada berapa? PB-nya berarti 10/36. Ini kita bisa sederhanakan, dibagi 25, dibagi 2 sama dengan 18 ya. Ya, 18. 5/18. Iya. 5/18. Nah, kemudian sebentar. Kemudian kita yang ke A. Nah, yang A ini kan peluang mata dadu pertama sama dengan 2. Nah, berarti yang mata dadu pertamanya itu yang muncul itu ya 2. Kalau misalkan NS-nya ya sama, NS ya sama dengan 36. NA-nya ini yang berbeda. NA ini, nah berarti kalau yang mata dadu pertama 2, ya cuma ini aja kan, bagian sini aja. Sini sampai sini. Nah, sampai sini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti ya ditulis saja 6. Terus ini berarti P sorry. Maksudnya ini kita cari yang PA irisan B ya. Kita cari PA irisan B. Nah, kalau misalkan cari PA irisan B, tadi kan sudah ketemu NA-nya itu yang di sini. Yang di sini kan. Nah, di sini kita lihat ada yang kedobelan alias ada irisannya. Irisannya itu yang ini. Irisannya itu ya ini berarti. Ini irisannya. 21, 22 dan 23. Ada 3. Berarti PA irisan B-nya itu 3/36. Dari sini kita bisa sederhanakan 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 sama dengan 1 kemudian 1/12. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Berarti sama dengan PA irisan garis B itu sama dengan ini PA irisan B 1/12 dibagi dengan 5/18. Nah, ini kan pembagian pecahan. Ini kita bisa buat jadi perkalian. 1/12 dikali ini dibalik. Jadi 18/5. Nah, kemudian tinggal dihitung 18/12 kali 5 sama dengan 60. Kita sederhanakan 18 bagi 2 sama dengan 9, 60 bagi 2 sama dengan 30. Sederhanakan lagi 9 bagi 3 3, 30 bagi 3 10. Sudah, berarti hasilnya 3/10. Seperti itu. Oke, so itu tadi penjelasan tentang materi peluang kelas 12 matematika wajib. Terima kasih karena sudah menonton dan mohon maaf apabila ketika menjelaskan itu kayak belibet atau mungkin kurang bisa dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Goodbye.